Maka saya itu belajar kesetiaan dari anjing tuh. Kan saya sering mengatakan ya, bagaimana kemudian ada peribahasa Arab begini, at imil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada anjing kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Anjing itu setia. Maka kita nggak boleh kemudian karena mentang-mentang najis atau haram kita aniaya dengan anjing, nggak boleh. Tetap saja dia makhluknya Tuhan, itu loh. Kamu tahu nggak bedanya Amerika dengan Indonesia? Apa itu? Bedanya sederhana. Kalau di Amerika anjing dianggap kawan, di Indonesia kawan seperti anjing. Kondisi hari ini mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kita harus banyak bersyukur dan menerima apa adanya. Maka jangan sampai kemudian apa yang diujikan oleh Allah membuat kita bersedih. Ingat, kesedihan itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila diomongkan. Maka cirinya orang yang bisa diam itu adalah ikhlas. Karena ikhlas itu pasti diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Iya sih. Kok guyumu kayak calanan toh? Medeni iki guyune iki. Ketok rondo itu ngegas itu. Kamu janda berapa tahun, Dok? 5 tahun. 5 tahun. Ya Allah. Kowe Duda, sing gelem karo kowe sapa? Masa Duda kayak gitu seneng sama Nanda? Itu yang namanya mana sih? STMJ. Apa itu? Seleranya tinggi, mukanya jelek. STMJ. STMJ. Kamu sama Nanda itu pilih mana? Ada status tapi nggak ada rasa, atau ada rasa tapi nggak ada status? Iya. Pilih mana? Yang mana sih yang Duda tadi yang mana? Kalau saya dengan Pak Kapolres alirannya beda. Apa itu? Nggak penting jadian, yang penting kejadian. Yang segini jelas itu yang orang yang paling suci hari ini Pak Bupati. Karena Pak Bupati sudah meninggalkan dunia putih, dunia hitam. Rambutnya putih semua. Jadi konsep adil itu dalam bahasa agama apa, bro? Wadu'u syai'in fi mahali. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jadi keadilan itu tidak harus sama. Maka betapa kemudian kita tinggal di Indonesia ini dengan keadilan yang luar biasa. Contoh begini, ini ada kawan-kawan saya dari Papua. Bagaimana kemudian Papua itu dikasih otonomi khusus. Otonomi khusus. Bagaimana kemudian kayak Papua itu mendapatkan dana yang berbeda dengan daerah lainnya. Ini adalah satu bentuk keadilan yang kemudian diinginkan oleh pemerintah. Maka adil itu tidak harus sama. Kalau keadilannya barangkali, cowok itu kalau cakep, istrinya cantik. Belum tentu. Karena anaknya Nabi Adam itu justru yang cowoknya jelek, istrinya cantik. Yang cowoknya cakep, istrinya jelek. Nah, maka kalian-kalian yang merasa wajahnya jelek, insya Allah istrinya cantik. Remuk. Enak amat cantik gitu loh. Tapi santai saja lah, nggak apa-apa. Itu tadi pokoknya kalau cantik biasanya istrinya malah jelek. Makanya orang-orang yang nggak cantik itu malah berpotensi istrinya jelek. Gitu. Suaminya jelek. Nggak apa. Jadi kalau suaminya hitam biasanya istrinya malah putih. Makanya kalau suaminya agak hitam, istrinya putih, maka akan terjadi apa? Perjanjian hitam di atas putih. Tapi nggak penting ya bro, kamu putih, kamu hitam itu bukan pilihan kita. Kita lahir di Indonesia mau jadi kulit hitam, kulit putih itu bukan pilihan kita. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah, luar biasa. Iya kan? Iya lah gimana? Pokoknya kalau saya ketemu teman-teman Papua itu saya senang gitu loh. Itu? Saya itu semua adat di Indonesia pernah saya pakai kecuali adat Papua. Loh, kenapa? Masa aku ngaji nganggo koteka. Ambiar aku. Ukuranku apa gitu. Angel matamu wis. Kowe ngopo meneh? Ngapain? Kamu kesini pengen mendekat dengan Anda, Bo? Iya. Jadi ini yang ngebikinin Abah ini pakai tutup pink. Ini yang ngasih anu tutup pink kowe? Siapa? Hah? Hah? Kamu? Oh, anak-anak. Cie, masuk TV, cie.
Dalan liyane. Maka ketika berbicara konsep keadilan ini kita lihat bagaimana kemudian bangsa Indonesia ini gambaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Bahwa sesungguhnya Allah, Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ingat ya, cuman ada dua jenis kelamin. Nggak ada jenis kelamin banci, nggak ada. Please deh, banci itu bukan jenis kelamin, tapi salah pergaulan. Karena kebetulan saya punya jamaah banci itu ada 300 orang. Namanya semuanya palsu. Namamu siapa? Sucipto. Apa kuwi susune lancip diganjel botok. Jangan-jangan Sanusi ki singkatan apa ngono jangan-jangan. Nanti Pak Bupati nanti sebelum kita tanya jawab, ya, kita kasih waktu lah 3 menit untuk sambutan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Ini jelas. Fakta ya. Jadi nggak ada istilah banci, itu nggak ada. Kalau kemarin kayak Mas Manganang yang TNI itu kena kasus dia hipaspodia. Hipaspodia itu sebenarnya kalau dalam bahasa fikih namanya khunsa. Khunsa itu berjenis kelamin dua. Ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Dia mau masuk ke laki-laki atau perempuan itu berdasarkan analisa medis. Nah, kalau menonjol perempuannya yang laki-laki ditutup, kalau menonjol kalau lakiannya perempuannya ditutup. Nah, kalau banci-banci yang ada di Indonesia itu semuanya karena salah pergaulan. Iya, karena saya punya banyak. Kemarin sebelum Ramadan saya ditelepon jamaah saya yang banci. Abah, apa? Insya Allah saya Ramadan ini akan bertobat. Senang saya. Saya langsung nulis dadanya istri saya. Alhamdulillah. Lah ya masuk dodonin Anda lah, ya ora toh. Nah, saya bilang, kamu bertobat? Iya. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matane. Lanang jilbaban. Jadi min dzakari wa unsa. Maka kalau kemudian dalam Ar-Rum 21 disebutkan apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Karena namanya menikah itu sesuai dengan jenisnya. Artinya kalau dia manusia nikah dengan manusia. Makanya kalau ada paranormal mengatakan nikah dengan ular itu halu. Jadi nggak ada nikah dengan ular. Ya manusia dengan manusia, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Makanya sekali lagi nggak ada banci. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari jenis laki-laki dan perempuan ini kemudian apa? Dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bro. Nah, ayat ini sebenarnya paling cocok ya untuk Indonesia. Bagaimana kemudian Allah menciptakan Indonesia dengan banyak bangsa dan suku yang ada di dalamnya. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan orang-orang di Eropa. 2-3 tahun yang lalu saya keliling Eropa, dapat undangan ngobrol seperti ini di Eropa. Mereka tanya, apa yang kemudian mempersatukan bangsa Indonesia? Sementara menurut saya mempersatukan bangsa Eropa itu lebih gampang. Gimana Pak Kapolres gak gampang? Jelas. Eropa itu bangsanya namanya Europe, hanya satu bangsa. Dan berdiri di atas banyak negara. Bangsa Eropa berdiri di atas Inggris, Prancis, Italia, Portugal, Yunani dan sebagainya. Kenapa mereka bersatu? Karena mereka disatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Inggris. Makanya mempersatukan Eropa itu jauh lebih gampang. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara kalau you lihat Indonesia sebaliknya. Kalau Eropa satu bangsa berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya. Banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsanya apa saja? Nggak usah lah ngomong Papua jauh-jauh. Pulau Jawa sendiri loh. Dari Banyuwangi ada bangsa namanya Osing. Masuk ke Pulau Madura punya bahasa namanya Madura. Ya kan? Orang Madura tuh bakul sate lucu-lucu. Kok bisa Bang? Bagaimana nggak lucu? Yang gerah orangnya, kenapa yang dikipasi satenya? Masuk ke barat lagi, ketemu Surabaya, bahasanya mulai agak kasar dikit, dancuk. Gitu. Tapi mohon maaf, saya sering bilang Anda lihat di TikTok itu, dancuk itu bukan misuh. Dancuk itu dari bahasa Belanda dankok. Itu adalah nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Nah, tanknya itu, makanya kalau orang bilang dancuk, Miftah, misuh, salah ya, itu tanknya kecil. Jadi waktu di Surabaya tank-tank yang masuk ke kampung-kampung, begitu ada tank-tank kecil, orang Surabaya teriak-teriak dancuk gitu. Karena orang Surabaya ngomong dankok itu susah, makanya ngomongnya dancuk itu. Itu loh. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Coba ke barat lagi ketemu Jogja Solo, bahasanya halus kayak saya. Halus kayak gini kok, halus yang bosok kayak ngopo itu. Ini baru bangsa yang ada di Jawa, Pak. Masuk ke barat lagi ketemu bangsa Ngapakiyah.
Tegal, Kebumen, Purwokerto, Banjarnegara ngomongnya blekuduk. Iya kan? Luar biasa. Ada orang Jogja, ada orang Ngapak main ke Jogja, lihat monumen Jogja kembali. Pulang dia cerita, nang Jogja ki ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Inilah. Ke barat lagi ketemu bangsa namanya apa? Sunda. Sunda. Oh, bahasanya indah, orangnya cantik-cantik Sunda. Yang lucu orang Ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Ya. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, kakinya ngijak kontoran. Orang Ngapaknya bilang, "Tai ini siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya, mak tahina urang." Gitu loh. Orang Ngapaknya nggak percaya, "Inyong ora percaya, taine urang kok gedene sekiye." Gitu loh. Bangsa Ngapak, coba. Ke barat lagi ketemu bangsa apa? Betawi. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Begitu indahnya Indonesia. Ke barat lagi ketemu Lampuang, Nyago Mengan Kudai, Kampuang. Kesana lagi ketemu Palembang. Coba kapal selam saja dimakan. Palembang, empek-empek itu loh. Wong gitu galau. Oh, galau bukan galau. Inilah indahnya Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa dengan banyak bangsa yang berdiri di atas satu negara tapi Indonesia bisa bersatu? Kalau Eropa lumrah mereka dipersatukan dengan satu bahasa yang sama namanya bahasa Inggris. Kenapa Indonesia bisa bersatu walaupun banyak bangsa yang ada di dalamnya berdiri di atas satu negara namanya Indonesia? Karena Indonesia disatukan oleh ideologi yang sama namanya Pancasila. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan Pancasila tidak cocok untuk Indonesia, ganti dengan sistem khilafah. You siapa? You siapa? Bagaimana kemudian kita berbeda? Saya dengan kawan-kawan Papua berbeda, saya dengan kawan-kawan Bali berbeda. Ya. Tapi kenapa hari ini kami bisa berkumpul dengan indahnya? Karena kami disatukan dengan ideologi yang sama namanya Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lawang ideologi sebagus itu kok kemudian ada banyak orang yang kemudian bingung dengan Pancasila. Oh, kayak kemarin saya di Jakarta dan teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, ganti Pancasila dengan khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka, langsung tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku malah malu jawab, Robbana walakal hamd. Malah kayak orang sholat goblok gitu. Maka bangsa ini tidak akan pernah mentolerir kelompok apapun yang kemudian pengen ngosak-ngasik Pancasila. Makanya Mbah Sanusi, kalau saya punya program di Jawa Tengah, Mbah, itu saya punya program dengan Pak Ganjar. ASN kok terpapar radikalis langsung dipecat. Berani nggak Malang seperti itu? Oh bisa. Benarkah Malang berani mecat? Ayo. Orang-orang yang terpapar radikalis. Maka Pak Bupati, saat kamu tulus mencari ridha Allah, manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Jadi akan saya kasih contoh sedikit saja bagaimana kemudian toleransi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi begini, ketika perintah hijrah itu datang, Kanjeng Nabi akhirnya memutuskan berangkat dari Mekah ke Madinah. Begitu masuk kota Madinah, ternyata tidak semua orang bisa menerima kehadiran Muhammad. Salah satu yang tidak menerima itu adalah Abdullah bin Ubay, yang sangat keras. Namanya Abdullah bin Ubay. Bahkan kebencian Abdullah bin Ubay itu memuncak. Sampai dia mengatakan apa? Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan sampai seperti anjing loh. Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Saya ngomong anjing Pak Rektor, jadi ingat ada ustadz bangga nabrak anjing. Wow. Bahkan kemarin lucu lagi, kursinya suruh ganti, katanya kursi gereja, kursi Kristen. Saya batin, sejak kapan kursi punya agama? Goblok gitu loh. Wong kursi ono kursi Kristen, ono kursi Islam itu dari mana gitu loh. Inilah orang yang kemudian menurut saya aneh. Ya kan nabrak anjing bangga. Saya bilang begini ya, memang anjing itu najis, haram bagi orang Islam, tapi nggak ada perintah untuk zalim kepada anjing. Maka saya itu belajar kesetiaan dari anjing loh. Kan saya sering mengatakan ya, bagaimana kemudian ada peribahasa Arab begini, at imil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada anjing kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Anjing itu setia. Maka kita nggak boleh kemudian karena mentang-mentang najis atau haram kita aniaya dengan anjing, nggak boleh. Tetap saja dia makhluknya Tuhan, itu loh. Kamu tahu nggak bedanya Amerika dengan Indonesia? Apa itu? Bedanya sederhana. Kalau di Amerika anjing dianggap kawan, di Indonesia kawan seperti anjing.
Bener. Setuju. Iya toh? Iya bener. Kandani kok. Di Indonesia kawan seperti anjing. Indonesia itu memang luar biasa kok. Kamu tahu nggak bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia? Apa itu kalau ayam Jepang itu budek, maka diteriyaki. Diteriyaki. Ayam Jepang itu budek, maka diteriyaki. Ayam Indonesia itu dablek, maka digepreki. Ketika Nabi Muhammad hadir, semua orang marah-marah. Termasuk ini, Abdullah bin Ubay. Jadi Anda jangan salah. Kalau Anda masuk kampung baru, kemudian tokohnya merasa terusik, itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad. Wong anyar gaya, itulah kira-kira. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Tapi apa yang dilakukan Muhammad? Tetap saja menghormati Abdullah bin Ubay. Dia doakan sampai pada akhirnya Abdullah bin Ubay ini mati dan anaknya masuk Islam. Sebelum Abdullah bin Ubay mati, anaknya masuk Islam. Nah, singkat cerita, begitu Abdullah bin Ubay mati, anaknya matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mau nggak engkau takziah kepada bapakku? Bapakku mati. Apa yang dilakukan Muhammad? Nabi Muhammad takziah kepada orang yang memusuhinya. Bukan musuhnya Kanjeng Nabi, orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Karena Nabi Muhammad itu baik kepada orang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Kowe ngopo meneh? Biar gak haus. Kamu perhatian banget sama aku. Karena hidupku memang seperti air putih. Sederhana sih tapi penting. Subhanallah. Dan mbak ini ganggu gue. Aku lak wong moro ndelok bokonge konsentrasiku hilang. Olah wirawiri wae mbak iki. Santet meteng. Akhirnya Kanjeng Nabi datang. Ingat ya, bukan musuhnya Kanjeng Nabi, orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Yowes, aku layat. Aku juga pengen layat sebenarnya, Nduk. Aku tuh pengen takziah. Takziah tapi uangnya orang mati. Ya Allah. Doain dong itu, Pak. Kok doain gitu? Akhirnya kemudian apa? Setelah sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, Nabi Muhammad, anaknya Abdullah bin Ubay itu matur lagi, Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubah bapak? Minta jubahnya. Untuk apa? Akan saya jadikan kain kafan untuk bapak saya. Coba. Nabi Muhammad mencopot jubahnya kemudian diberikan kepada Abdullah bin Ubay. Mikirnya anaknya, Pak, kalau Abdullah bin Ubay dikasih kain kafan jubai Kanjeng Nabi, nggak akan ditanya sama malaikat Munkar Nakir, wow, jubai Kanjeng Nabi bro, gitu loh. Makanya kalau Nanda nggak pengen ditanya Munkar Nakir, gampang. Gimana? Besok kain kafannya warnanya hijau. Kok bisa hijau? Malaikatnya bengok, wow, lemper. Gitu. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat kepada bapakku Abdullah bin Ubay? Akhirnya Kanjeng Nabi meludahi jenazahnya Abdullah bin Ubay, karena ludahnya Kanjeng Nabi itu bisa memberikan syafaat. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Sampai yang keempat kalinya anaknya Abdullah bin Ubay matur lagi, Kanjeng Nabi, mau enggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Saat itu belum ada larangan orang Islam mensolatkan jenazah orang non Islam. Kanjeng Nabi akhirnya berdiri mau sholat, ditegur sama Umar. Kanjeng Nabi, ini orang non Islam, kenapa anda sholatkan? Apa jawaban Muhammad? Mar, Nabi ini aku, kowe kira sah cerewet, menengok toh itu loh. Nabi ini aku mau atur-atur gitu loh. Lah, sesaat sebelum Nabi Muhammad mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 87. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Maka Nabi Muhammad menggagalkan tidak jadi sembahyang kepada jenazah Abdullah bin Ubay. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Dengan pola dakwah Muhammad seperti itu, setelah Abdullah bin Ubay dimakamkan, ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Maka saya sampaikan bro, orang non Islam itu tidak melihat kitabmu, tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi orang non Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Maka kalau kamu ingin mengatakan Islam agama yang menyenangkan, maka jadikan akhlak dan perbuatanmu menjadi akhlak dan perbuatan yang menyenangkan. Gitu seharusnya. Loh, kalau kemudian hari ini semuanya dianggap kafir, teriak-teriak seperti itu, ya siapa yang mau senang dengan Islam? Jangan kemudian Islam digambarkan dengan sesuatu yang menakutkan. Tetangga saya, teman-teman Papua ya, 60% Katolik. Utara saya itu kuburan, selatan saya itu rumahnya pendeta. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Ya, kuburan. Kan nggak mungkin saya berkelahi dengan kuburan. Gitu loh. Ini indah itu loh. Akhirnya yang pengen saya sampaikan apa? Bapak Ibu, kawan-kawanku, Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau semua orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah, Pak Kapolres. Yang masalah itu adalah ketika kita kembali kepada kamarnya orang lain.
bahkan tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompoli kamarnya orang lain. Selama Anda orang Islam kembali ke masjid, orang Katolik Kristen kembali ke gereja, orang Hindu kembali ke pura, nggak akan ada masalah, nggak akan ada masalah. Maka inilah indahnya Indonesia yang kemudian bersatu dengan ideologi Pancasila. Maka kalau ada orang mengatakan begini, oh Gus, saya melihat zamannya Pak Cahyokumolo, Indonesia itu kemudian banyak kesalahpahaman antar agama, pemicunya adalah kolom agama dalam KTP. Maka kami mengusulkan kepada pemerintah kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya nggak setuju. Bagi saya, Anda orang Kristen, banggalah dengan identitas Kristen di dalam KTP-mu. Anda yang Islam sama, banggalah nama Nanda agama Islam, bangga. Makanya KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Ya Allah. Orangnya enggak, orangnya. Itu ada banyak yang datang pakai kopiah NU. Saya doakan masuk surga. Amin. Kopiahnya, kopiahnya. Itu pakai NU itu. Maka apapun agama di Indonesia itu berhak menjalankan kewajiban agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Dan saya nggak setuju kalau ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Saya lebih setuju. Lumayan. Hey. Bujang terus, iya. Ada Abah Sanusi, yes. Abah Sanusi itu usia kolonial, selera milenial. Yeah. Kene putih ngisor ya ireng, teman. Ya kan? Tapi juga ada yang kebablasan Pak Rektor. Ada yang mengatakan begini, ini tokoh agama Islam ini. Bagi saya semua agama itu benar. Ini mohon maaf, benar tapi kurang tepat menurut saya. Semua agama itu benar itu koma belum titik. Seharusnya apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya.